Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, haleluya. Harus selalu luar biasa karena Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan kita. Saudara, tema kita hari ini adalah staying vigilant, tetap waspada. Kenapa kita harus tetap waspada? Karena kita sedang hidup di ujung daripada ujung akhir zaman. Dan kita nggak pernah tahu kapan Yesus akan datang kembali. Itulah sebabnya kita perlu selalu waspada. Jangan-jangan nanti malam atau jangan-jangan habis ibadah ini. Kita nggak tahu kapan Yesus akan datang. Pokoknya Dia datang, kita sudah siap. Katakan amin. Nah, sebelum saya akan melanjutkan, saudara, saya mau kita melihat peta akhir zaman terlebih dahulu. Peta akhir zaman. Nah, saudara-saudara, jadi dimulai dengan perjanjian lama, penciptaan langit, bumi, laut serta segala isinya. Kemudian diakhiri dengan Nabi Maleaki. Lalu setelah itu Tuhan berdiam diri selama 400 tahun. Tuhan tidak berfirman kepada manusia selama 400 tahun. Kemudian Tuhan mulai berbicara kembali. Dia mengutus beberapa malaikatnya untuk mengunjungi beberapa orang. Mengabarkan berita tentang Yesus, Juru Selamat dunia akan lahir. Dan dimulailah perjanjian baru ketika Yesus lahir. Kemudian Yesus disalibkan, dia mati. Pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Lalu 40 hari kemudian dia naik ke sorga. Lalu 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan ke atas orang percaya. Lahirlah gereja Tuhan. Nah, hari ini kita masih terus menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dan kedatangan Yesus yang kedua kalinya itu peristiwanya disebut dengan rapture, saudara. Di mana Yesus akan datang di awan-awan untuk menjemput kita orang yang percaya kepadanya. Lalu yang tidak terangkat, orang-orang Kristen akan memasuki masa kesukaran besar. Masa kesengsaraan besar. The Great Tribulation. Kenapa dikatakan masa kesengsaraan besar? Karena pada masa ini Antikris akan berkuasa. Lalu kemudian murka Allah akan dicurahkan ke atas muka bumi ini. Murka Allah berupa 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan murka. Itu akan dicurahkan ke atas muka bumi. Dan ini masa yang sangat menyakitkan sekali. Masa yang sangat sukar sekali. Nah, di akhir dari masa kesengsaraan besar itu. Kemudian Yesus akan datang di awan-awan bersama dengan tentara malaikatnya. Untuk apa? Untuk berperang melawan Antikris dan nabi palsu di dalam perang Harmagedon. Dan akhir perang Harmagedon ini adalah Antikris dan nabi palsu itu akan dikalahkan dan dibuang ke neraka. Lalu kemudian iblis, naga tua itu akan diikat di jurang maut selama 1000 tahun. Dan Yesus akan mendirikan kerajaan 1000 tahun di muka bumi ini, kerajaan yang penuh dengan damai. Lalu pada akhir kerajaan 1000 tahun, iblis yang diikat itu akan dilepaskan untuk sementara waktu. Dan dia akan pergi ke seluruh penjuru bumi untuk menyesatkan bangsa-bangsa. Lalu kemudian dia akan mengumpulkan bangsa-bangsa itu. Kemudian dia akan memasuki perang Gog dan Magog. Melawan Kristus dan orang-orang kudusnya. Yang kita tahu kemudian dalam perang itu iblis akan dikalahkan dan kemudian akan dilemparkan ke dalam neraka, api neraka. Dan kemudian Kristus akan mendirikan langit baru, bumi baru dengan ibu kotanya Yerusalem baru. Itu sekilas tentang peta akhir zaman. Nah, ada 2 perang yang suka disalah tafsirkan dan suka dicocok-cocokkan dengan ilmu cocoklogi. Yaitu perang Gog, Magog dan perang Harmagedon. Saudara-saudara, perang Harmagedon itu suka dicocok-cocokkan, dihubungkan dengan perang di Timur Tengah. Ketika Iran menyerbu Israel, Hizbullah Israel, Hamas Israel, maka di YouTube itu bermunculan khotbah-khotbah tentang perang Harmagedon. Ada banyak pendeta selalu menghubungkan bahwa perang Harmagedon itu ada hubungannya dengan perang di Timur Tengah. Nah, saya membuat sebuah YouTube, saudara-saudara, judulnya adalah
akankah perang Israel-Iran memicu Harmagedon? Sengaja saya bikin judulnya seperti itu. Kenapa? Karena sebenarnya nggak ada hubungannya. Kenapa? Kalau kita lihat dalam peta akhir zaman ini, Harmagedon itu terjadi setelah masa kesengsaraan besar. Setelah rapture. Dan perang Harmagedon itu bukan perang antar bangsa. Tapi perang Harmagedon itu adalah perang antara Kristus dengan tentara malaikat melawan antikris, nabi palsu, dan pengikutnya. Dan kemudian perang kedua yang juga suka disalah tafsirkan adalah perang Gog Magog. Saudara, banyak pengajar akhir zaman selalu menghubungkan Gog itu sebagai Rusia. Bangsa dari utara menurut Yehezkiel 38-39 yang akan menyerang Israel. Dan ini pun salah tafsirannya. Dan saudara-saudara, tafsiran-tafsiran yang mengatakan bahwa Gog itu adalah bangsa utara yang akan menyerbu Israel, itu sebenarnya didasarkan pada ada seorang namanya Hal Lindsey. Dia seorang penginjil, dia seorang host TV, dan dia juga seorang penulis buku. Dialah yang pertama-tama menafsirkan bahwa bangsa utara itu adalah Uni Soviet pada waktu itu. Nah, kenapa dia menafsirkan seperti itu? Karena dia sangat terpengaruh oleh geopolitik dunia pada masa itu. Pada masa itu terjadi perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika. Dan sewaktu-waktu bisa pecah perang Uni Soviet dan Amerika. Dan pasti kalau pecah perang maka negara yang akan diserbu oleh Uni Soviet adalah Israel. Karena Israel itu sekutu dekatnya Amerika. Dan juga saudaraku pada waktu itu Uni Soviet adalah negara komunis. Nah tahun 91 Uni Soviet bubar. Muncullah Rusia dan beberapa negara-negara kecil, negara-negara Balkan. Dan tahukah saudara-saudara bahwa Rusia sekarang adalah negara dengan penduduk Kristen terbesar nomor 4 di dunia. Dan tahukah saudara-saudara bahwa Presiden Putin itu adalah orang Kristen Ortodok yang sangat taat sekali. Dan saudara-saudaraku itulah sebabnya Rusia itu menentang LGBT. Dan tidak pernah melegalkan pernikahan sesama jenis di Rusia. Bandingkan dengan Amerika, negara yang paling banyak penduduk Kristennya di dunia. Justru di Amerika dilegalkan pernikahan sesama jenis. Jadi di Rusia itu, Putin itu sangat takut Tuhan. Dan tahukah saudara-saudara bahwa ada sebuah gereja Ortodoks Rusia di Yerusalem. Kalau saudara ke Israel, di Yerusalem, saudara dari gereja Yesus menangis, saudara melihat ke bawah, kelihatan pemandangan kota Yerusalem yang indah. Nah, ada sebuah gereja yang berkubah 5, yang kubahnya itu dari kuning emas. Itu adalah gereja Ortodoks Rusia. Dan Presiden Putin itu pernah meminta kepada pemerintah Israel supaya gereja Ortodoks Rusia itu diberikan kesempatan untuk mengelola dan mengatur gereja Ortodoks di Yerusalem itu. Artinya memang saudara ada hubungan yang baik antara gereja Ortodoks Rusia dengan gereja Ortodoks yang ada di Yerusalem itu. Nah, fakta-fakta ini membuat saya mengambil kesimpulan bahwa tidak mungkin Rusia akan menyerbu Israel. Dan ini yang kemudian mematahkan. Jadi ketika saya belajar tentang Gog dan Magog, maka saya mematahkan semua penafsiran-penafsiran bahwa Gog itu adalah Rusia yang nanti akan memimpin federasi bangsa-bangsa untuk menyerbu Israel. Tidak seperti itu. Kenapa saudaraku? Karena Gog dan Magog sekali lagi ini bukan peperangan antar bangsa. Lalu peperangan apa? Nanti saudara nonton di YouTube saya. Kalau saya buka sekarang nggak seru saudara-saudara. Oke, itu bukan poinnya. Poinnya adalah ini.
Hari ini kita sedang berbicara tentang bahwa kita sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dan peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kalinya itu tercatat di dalam Alkitab. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 menulis demikian. Sebab pada waktu itu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dua ayat ini memberikan kepada kita sebuah kebenaran bahwa ternyata ada tahapan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dimulai dengan ada tanda. Apa tandanya? Tandanya adalah penghulu malaikat berseru, lalu disusul dengan sangkakala Allah berbunyi. Dan ini didengar oleh semua orang di atas muka bumi ini. Entah bagaimana caranya, tapi pasti suara penghulu malaikat dan suara nafas ini terdengar oleh seluruh orang di atas muka bumi ini. Lalu setelah itu Tuhan akan turun dari surga. Kelihatan kepada kita semua penduduk bumi. Lalu setelah itu orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Yang dimaksud dengan orang-orang yang mati dalam Tuhan adalah orang-orang yang ketika dia mati, dia beriman kepada Tuhan. Pada saat dia mati, dia meninggal dalam keadaan percaya kepada Tuhan. Jadi orang Kristen yang murtad, orang Kristen yang berpindah agama, itu pasti tidak akan mengalami pengangkatan pada waktu Yesus datang kedua kalinya. Lalu kemudian kita ini yang masih tinggal, kita akan diangkat di awan-awan. Haleluya, puji Tuhan. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Pastikanlah saudara ikut terangkat di awan-awan. Jangan sampai nanti saudara sudah diangkat, dibalikin lagi sama malaikat. Disertai permintaan maaf, mohon maaf, salah ngangkat. Mukanya mirip soalnya. Jadi nanti akan ada reuni di awan-awan. Antara kita yang masih tinggal, yang masih hidup, dengan keluarga kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggal terlebih dahulu. Ada sebuah lagu lama berkata, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah ku dengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Ini lagu tempo edoeloe nih. Milenial tahu nggak? Gen Z apalagi? Perlu nyanyi loh, siapa tahu nanti harus nyanyi di atas sana. Mungkin saudara berpikir gini, aduh kalau reuni lagi dengan suamiku waktu hidup dia orangnya aduh emosional, orangnya suka ngomel, aduh mana tahan ketemu dia lagi. Aduh reuni lagi dengan mertuaku yang julid, yang cerewet, aduh mana tahan. Aduh ketemu lagi dengan istriku yang mata duitan, aduh mana tahan. Dengar Pak Ibu, ketika kita sudah di awan-awan, kita diangkat dengan tubuh yang baru, karakter yang baru. Katakan amin. Ada ayatnya enggak? Coba kita baca. 1 Korintus 15 ayat 51, 52 kita baca bersama, 2, 3. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Rahasia ini, tapi dikasih tahu sama kita. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah.
Jadi Alkitab mengajar kepada kita akan diubahkan dalam sekejap mata, dalam sekedip mata, cepat sekali diubahkan. Dan orang-orang yang mati itu waktu dibangkitkan juga sudah diubahkan, diberikan tubuh yang baru. Itu namanya tubuh kemuliaan. Tubuh itulah yang dikenakan oleh Yesus pada waktu dia bangkit dari antara orang mati. Nah, saya percaya bukan hanya tubuhnya saja yang baru, tapi karakternya, sikapnya juga baru. Katakan amin. Jadi don't worry. Kalau selama hidup suamimu ini orangnya suka marah-marah, tidak sabaran, cerewet, pasti nanti sudah enggak. Pasti berubah dia. Apakah kita bisa mengenalnya? Ya, kita akan kenal muka dengan muka, tahu. Ya. Nah, untuk itu saudara-saudaraku, kita bersyukur ada sebuah reuni dengan orang-orang yang kita kasih kembali. Lalu bagaimana dengan mereka yang tertinggal? Karena tidak semua orang Kristen yang akan terangkat. Kita semuanya dalam ruangan ini, tidak semuanya kita terangkat. Pasti ada yang tertinggal. Lalu bagaimana mereka yang tertinggal, yang tidak mempersiapkan diri, mereka akan masuk dalam the great tribulation itu, masa kesengsaraan besar itu. Kenapa dikatakan masa kesengsaraan besar? Karena antikris akan berkuasa pada masa itu, lalu murka Tuhan akan dicurahkan ke bumi berupa 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Saudara-saudara, kenapa antikris berkuasa dan orang akan mengalami masa sengsara besar? Sebab pada waktu antikris berkuasa, dia akan menciptakan sistem satu pemerintahan dunia, satu sistem ekonomi dunia, satu sistem politik dunia, dengan tujuan dia bisa menguasai dunia. Saya kasih contoh saja, sistem politik, sistem ekonomi akan dibangun oleh antikris. Caranya gimana? Dalam Wahyu 13 ayat 16 sampai 17 dikatakan begini. Dan ia, antikris, menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, mereka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi caranya antikris menguasai ekonomi dunia adalah dengan harus punya tanda antikris 666 di dahinya atau di tangan kanannya. Kalau nggak ada tanda itu nggak bisa menjual, nggak bisa membeli. Saudara punya uang banyak, tapi kalau nggak ada tanda itu saudara nggak bisa membeli sesuatu. Saudara punya barang banyak, tapi kalau nggak punya tanda itu, saudara bisa menjual kepada orang waktu itu. Jadi harus ada tanda itu. Orang dipaksa untuk memiliki tanda itu. Kalau punya tanda itu, berarti dia pengikut antikris. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mau punya tanda itu? Mungkin dia sudah tahu kebenaran, lalu dia tidak mau menjual imannya. Dia mau setia kepada Tuhan. Maka yang terjadi dia tidak bisa berjual, dia tidak bisa membeli. Dan juga pada masa itu kalau ketahuan dia bukan pengikut antikris, maka dia akan mengalami aniaya yang luar biasa, saudaraku. Matius 24 ayat 21 berkata begini. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi siksaannya begitu hebat. Belum pernah terjadi sejak dunia diciptakan dan tidak akan terjadi lagi. Wow. Kalau orang Kristen kepalanya dipenggal, lalu kepalanya ditancapkan di tiang bambu, itu sudah terjadi tuh pada masa Kaisar Nero. Orang Kristen jadi obor hidup, diikat pada tiang, lalu dibakar hidup-hidup, itu udah ada tuh pada masa Kaisar Nero. Orang Kristen direbus hidup-hidup, itu masa Kaisar Nero itu. Orang Kristen diikat dengan
4 ekor kuda, satu tangannya satu ekor kuda, satu tangannya lain di satu ekor kuda. Demikian juga kaki-kakinya. Lalu pada waktu bersamaan keempat ekor kuda itu disuruh berlari ke 4 penjuru angin sehingga tubuhnya tercabik-cabik. Itu sudah pernah terjadi tuh. Tapi ini siksaan tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi lagi. Betapa dahsyatnya siksaan itu. Itulah sebabnya disebut sebagai masa kesukaran besar. Waktu pandemi terjadi, banyak orang takut vaksin. Karena ada yang mengajarkan vaksin itu nanti akan memasukkan tanda 66 di tubuhnya. Sehingga banyak orang Kristen yang anti vaksin, tidak mau divaksin. Saudara, saya punya YouTube khotbah tentang itu. Apakah vaksin adalah tanda antikris? Ya. Saya 5 kali divaksin. Normalnya 3 kali. Tapi saya dikasih bonus 2 kali. 5 kali saya divaksin. Berarti ada 5 tanda antikris loh Pak. Enggak benar itu. Vaksin kan bentuknya cair. Bagaimana bisa? Cairan itu kan nanti akan hilang dalam tubuh kita. Jadi enggak benar itu saudaraku ya. Bersyukurlah saudara yang menerima vaksin. Dan kalau saudara belum terima vaksin, ya nggak apa-apa juga karena pandemi sudah berlalu. Tapi jangan sampai saudara tidak mau divaksin karena takut dengan tanda antikris. Karena nggak ada hubungannya itu saudara. Nggak ada hubungannya. Oke, jadi ketika masa kesusahan besar, maka orang akan mengalami aniaya yang luar biasa. Bukan hanya itu, ketika 7 meterai dibuka, 7 sangkakala ditiup, 7 cawan murkala itu dilemparkan ke atas muka bumi ini, maka keadaan bumi akan hancur, akan luar biasa menderitanya. Karena lebih banyak bencana-bencana alam yang akan terjadi, penyakit yang terjadi. Saya kasih contoh saja saudaraku, ketika meterai ke-6 dibuka, apa yang terjadi? Wahyu 6 ayat 12 berkata begini, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Apabila ia digoncang angin yang kencang, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Wah, ini mengerikan sekali saudaraku. Ini baru 1 meterai. Belum lagi meterai yang lain. Itu mengerikan sekali. Terjadi bencana alam yang luar biasa. Saya kasih contoh lagi. Ketika sangkakala pertama ditiup, apa yang terjadi? Wahyu 8 ayat 7 berkata begini. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah. Dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon. Dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Wah. Ini bencana alam yang sangat dahsyat sekali. Saudara-saudaraku, ketika sangkakala ke-5 itu ditiup, maka jurang maut dibuka, lalu belalang-belalang keluar dari jurang maut. Dan belalang-belalang itu diberi kuasa seperti kalajengking, bisa menyengat orang. Dan diperintahkan tidak boleh menghancurkan tumbuh-tumbuhan, tapi dia harus pergi ke seluruh bumi untuk menyengat manusia yang tidak ada tanda meterai Allah di dahinya. Dan ketika manusia itu disengat oleh belalang ini, mereka akan kesakitan luar biasa. 5 bulan lamanya akan mengalami kesakitan. Dan Alkitab mencatat pada masa itu mereka mau mati tapi tidak bisa mati. Kenapa? Karena maut sudah lari. Maut sudah nggak ada. Jadi saking sakitnya, saking sengsaranya, mau mati nggak bisa mati. Itu masa kesukaran besar itu. Karena itu Bapak Ibu pastikan dirimu terangkat supaya aman bersama Kristus di awan-awan. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan.
Matius 24 ayat 44 berkata begini. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Makanya harus selalu waspada. Kita nggak tahu kapan Yesus datang. Dan kita tidak pernah duga kapan dia akan datang. Tahu-tahu dia sudah nongol. Walaupun sepanjang sejarah kita dengar ada banyak orang-orang yang berusaha untuk meramalkan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Baru-baru viral itu di Afrika Selatan ada seorang pendeta namanya Yosua Mlakelo, susah namanya itu. Dia meramalkan Yesus akan datang tanggal 23 atau 24 September. Katanya dalam penglihatan dia melihat Yesus, lalu Yesus ngomong sama dia, kalau Yesus akan datang tanggal itu. Dan ini mempengaruhi banyak orang Kristen. Di Uganda ada sebuah komunitas, mereka bawa komunitas itu ke hutan, nungguin kapan Yesus datang. Itu viral itu di media sosial. Dan ternyata Yesus nggak datang sampai hari ini. Jadi memang selalu ada godaan orang untuk cari tahu. Padahal Alkitab sudah jelas berkata bahwa hanya Tuhan yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Yesus anak juga nggak tahu kapan dia akan kembali lagi. Karena itu Bapak Ibu nggak usah kita cari tahu siapa dan kapan Yesus akan datang. Di Bandung pada tahun 2003 ada seorang pendeta, dia meramalkan Yesus akan datang pada tanggal 10 November tahun 2003. Lalu dia bawa jemaatnya kumpul di sebuah tempat di Bandung. Mereka kumpul dari pagi sampai siang menjelang sore. Yesus gak datang-datang. Yang datang polisi. Tangkap itu Pak Pendeta. Dimasukin penjara karena meresahkan. Jadi Pak, kita tidak usah cari tahu. Dan tidak usah percaya kalau ada orang bilang Yesus akan datang tanggal sekian, tanggal sekian. Yang penting mulai sekarang kita waspada. Kita berjaga-jaga. Katakan amin. Apa yang perlu kita persiapkan? Bagaimana caranya kita siap berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan? Yang pertama, kita harus berdoa dengan kewaspadaan. Kolose 4 ayat 2 berkata begini. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa dengan penuh kewaspadaan. Berdoa dalam keadaan siuman, sadar. Saudara-saudaraku, berdoa dengan kewaspadaan artinya waktu kita berdoa, kita harus menyadari bahwa kedatangan Yesus bisa terjadi kapan saja dan kita harus mempersiapkan diri kita. Orang yang berdoa dengan kewaspadaan, dia tidak lagi meminta kepada Tuhan. Tapi dia akan selalu membangun relasi dengan Tuhan. Orang yang berdoa dengan penuh kewaspadaan, dia tidak akan lagi mendapatkan dari Tuhan. Tetapi dia akan selalu kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan kekhawatirannya. Kehilangan kedagingannya. Kehilangan harga dirinya. Karena dia akan selalu merendahkan dirinya di bawah kaki Tuhan. Orang yang berdoa dengan kewaspadaan, orang-orang ini tidak lagi mencari berkat dunia. Tapi dia selalu mencari berkat rohani. Bagaimana dia semakin dekat Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin takut Tuhan. Dan orang-orang inilah yang nanti akan siap diangkat di awan-awan. Memang berdoa itu bukan sebuah pekerjaan yang gampang. Kelihatan gampang, tapi kita suka mengingkarinya. Itulah sebabnya perlu komitmen. Katakan sama-sama saya, komitmen. Ya, harus komitmen. Saya itu selalu komitmen. Setiap hari saya harus naik di menara doa di gereja saya di lantai 4. Saya berdoa di rumah, di kamar saya. Tapi saya komitmen setiap hari juga berdoa di menara doa lantai 4. Setiap hari. Kecuali kalau saya pelayanan keluar kota. Dan kalau toh sibuk sekali, saya harus naik
Minimal saya setor muka sama Tuhan. Kalau hari-hari Minggu seperti ini, jadwal pelayanan padat, maka saya tidak sempat naik ke atas nyembah, nggak sempat. Tapi saya naik ke atas menara doa, saya hanya ngomong gini, Tuhan Yesus, ini hamba-Mu. Hari ini aku melayani, urapi, pakai jadi berkat. Udah, saya keluar dari menara doa. Jadi saya punya komitmen, tiap hari harus setor muka sama Tuhan. Saya terinspirasi dengan ceritanya Ko Acung. Pernah dengar cerita Ko Acung? Jadi Ko Acung ini tinggal dekat gereja. Tiap hari sebelum dia buka toko, dia selalu singgah di gereja. Dia masuk dalam gereja, karena dia tidak pintar berdoa, dia selalu berdiri di depan altar, lalu dia tundukkan kepala. Tuhan Yesus, ini Oe Acung. Habis itu dia pergi buka toko. Itu dia lakukan setiap hari. Satu hari Acung sakit. Sakit keras. Dirawat di ICU. Hampir mati. Waktu hampir mati, tiba-tiba satu hari Acung dapat penglihatan. Dia lihat seorang laki-laki. Tubuhnya berkilau. Dia nggak kenal siapa laki-laki itu. Lalu tiba-tiba laki-laki itu berkata begini. Acung, ini Oe Yesus. Saudara, besoknya ini si Acung sehat kembali. Ya. Gara-gara si Acung tiap hari setor muka sama Tuhan. Dikenal sama Tuhan. Nah saudara setor muka nggak sama Tuhan? Belajar setor muka sama Tuhan tiap hari. Kita membangun relasi dengan Tuhan. Kita berdoa dengan penuh kewaspadaan. Katakan amin. Yang kedua, bagaimana kita berjaga-jaga, mempersiapkan diri kita, menyambut kedatangan Tuhan. Yang kedua, kita harus memelihara iman kita. Kenapa iman kita harus dipelihara? Lukas 18 ayat 8 berkata begini. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Yang Tuhan cari kalau dia datang kedua kalinya, dia bukan cari hartamu, bukan cari ketenaranmu, pelayananmu, tapi dia cari adakah iman di hatimu. Itulah sebabnya kita perlu pelihara iman di hati kita. Karena ada banyak orang Kristen hari-hari ini sudah kehilangan iman. Dia sudah gak percaya lagi sama Tuhan. Dia masih hadir di gereja, ikut ibadah-ibadah, bahkan masih melayani. Tapi di dasar hatinya yang terdalam, dia gak percaya lagi sama Tuhan. Dia gak percaya Tuhan ada, dia gak percaya Tuhan hidup, dia gak percaya Tuhan berkuasa. Dia gak percaya lagi sama Tuhan. Jadi ibadahnya, pelayanannya hanya rutinitas saja, memenuhi jadwal. Mari kita pelihara iman. Biar dalam hati kita tetap percaya Tuhan itu hidup. Tuhan itu ada. Tuhan menguasai hidup. Tuhan yang menebus aku. Tuhan juru selamat. Biar kita percaya dia ada. Apa sih yang membuat orang sampai kehilangan iman? Faktor yang terutama adalah faktor kekecewaan. Ini faktor yang terbesar yang membuat orang kemudian diam-diam tidak percaya lagi. Diam-diam meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan. Faktor kecewa. Kecewa kepada gereja. Kecewa sama pemimpin-pemimpin gereja. Kecewa sama orang Kristen. Kecewa sama Tuhan. Doa-doanya belum dijawab sampai hari ini. Ada harapan-harapan yang tidak menjadi kenyataan. Dia berharap setelah jadi orang Kristen, setelah dibaptis, bisnisnya akan diberkati. Ternyata bisnisnya tidak berkati. Dia berharap sesudah dibaptis, dia akan mengalami mujizat kesembuhan. Ternyata gak sembuh-sembuh penyakitnya. Dia kecewa. Harapannya tidak jadi kenyataan. Ini yang membuat banyak orang Kristen mundur pelan-pelan dari Tuhan. Kalau saudara orangnya, ayo Pak Ibu balik lagi sama Tuhan.
balik lagi sama Tuhan. Karena yang paling utama sebenarnya bukan sembuhnya, bukan mujizatnya, bukan berkatnya. Yang paling utama adalah bagaimana cintamu kepada Tuhan. Kita harus bisa berkata, walaupun aku tidak sembuh, aku tetap cinta Tuhan. Walaupun bisnisku tidak diberkati, aku tetap setia ikut Tuhan. Walaupun orang-orang mengkhianatiku, membuang aku tetap cinta Tuhan. Pada akhirnya, cinta kepada Tuhan. Ini yang membuat iman kita akan semakin hari semakin kuat. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Faktor yang lain yang seringkali membuat orang kehilangan iman adalah faktor logika. Ada banyak orang saking pinternya, IQ-nya 500, logikanya terus bermain. Dan dia menempatkan logikanya di atas imannya. Dia menjadi kritis kepada Tuhan. Kritis kepada Alkitab. Kritis kepada khotbah-khotbah. Dan karena dia menempatkan logikanya di atas segala-galanya. Mengukur Tuhan dengan logikanya. Akhirnya kemudian dia mundur dari Tuhan. Dia kecewa. Karena ada pertanyaan-pertanyaan ternyata tidak bisa dijawab dengan logikanya. Bagaimana bisa otak kita yang hanya segumpal ini bisa menganalisa Tuhan kita yang Allahu Akbar itu? Jadi kalau saudara berharap otakmu yang segumpal itu bisa menyelidiki Tuhan yang maha besar, saudara pasti akan kecewa. Sepintar-pintarnya saudara, saudara tetap harus mengakui Allah itu maha besar. Katakan amin. Ada seorang pendeta namanya Charles Templeton. Orang hebat, pengkhotbah besar. Bukan pengkhotbah kaleng-kaleng, pengkhotbah besar. Dia setiap tahun berkhotbah di hadapan 1,5 juta jiwa orang. Orang hebat dia, khotbahnya bagus. Dia teman baiknya Billy Graham. Bahkan banyak yang memprediksikan ini Charles Templeton akan menjadi orang hebat yang lebih besar daripada Billy Graham. Bersama dengan Billy Graham mereka membangun Youth for Christ dan memenangkan banyak anak muda pada waktu itu. Cuma Charles Templeton terlalu pinter dia. Terlalu jenius dia. Dia mengandalkan logikanya. Dan dia ingin mengukur Tuhan itu dengan logikanya. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang tentang Tuhan yang tidak bisa dijawab oleh logikanya. Contohnya, kalau Tuhan itu maha pengasih, lalu kenapa ada orang menderita di bumi ini? Kenapa ada orang sakit di bumi ini? Kalau Tuhan itu maha kuasa, maha adil, kenapa ada penjahat, ada kejahatan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh logikanya. Akhirnya satu hari dia memutuskan Tuhan itu tidak ada. Makanya secara terbuka dia mengumumkan dirinya sebagai ateis. Bayangkan, seorang pendeta besar, pengkhotbah KKR, dalam pelayanannya Tuhan pakai dengan luar biasa. Tapi 21 tahun kemudian dia menyatakan diri sebagai seorang ateis yang tidak percaya Tuhan. Dan dia menyangkali semua khotbah yang pernah dia sampaikan selama 21 tahun pelayanannya. Tahun 95 dia menerbitkan buku judulnya Farewell to God. Dalam bukunya ini dia menjelaskan kenapa dia menjadi ateis dan tidak percaya Tuhan. Sayang sekali. Jadi kalau saudara hari ini jenius, pinter, selalu juara kelas, selalu ranking di kelasmu, dengar, kau harus bersyukur kau punya otak yang pintar. Tapi jangan pakai otakmu untuk mengukur Tuhan. Karena otakmu gak ada apa-apanya. Tuhan itu jauh di atas segala-galanya. Kasih tepuk tangan. Ketika kau gunakan otakmu untuk mengukur Tuhan, nanti satu hari kau akan kecewa dan tinggalkan Tuhan.
Mari kita gunakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tetap berjaga-jaga, ingat baik-baik, Yesus pasti akan datang kembali. Saudara siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, Yesus tetap akan datang lagi. Tuhan tolong kita, Tuhan berkati kita. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan.